Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan materi tentang drifting. Waktunya 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada moderator telah memberi saya kesempatan untuk berbicara mengenai drifting. Tentunya saya di sini mewakili dari tim kontrak untuk berbicara. Seperti yang kita tahu, apa itu drifting? Drifting adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut melakukan aktivitas berbelanja yang tujuannya mendapat barang yang bermerek terkenal dengan harga miring atau lebih murah. Saya sangat suka dengan aktivitas tersebut karena apa? Drifting juga disebut dengan tindakan seseorang dalam berlaku hemat. Bahkan tak sedikit masyarakat lokal yang mengartikan drifting sebagai aktivitas menabung. Secara umum, drifting artinya dijelaskan sebagai aktivitas membeli barang atau produk bekas dengan kualitas yang masih layak atau bagus. Jika beruntung dalam menerapkan aktivitas ini, maka seseorang bisa mendapat barang yang bermerek hingga branded. Bahkan barang yang hadir dalam edisi terbatas dan tak layak dan tak lagi diproduksi. Sekian. Karena perwakilan dari Sumufro ingin menyampaikan yang telah saya pelajari. Konsep ramah lingkungan dari drifting ternyata tidak melulu membawa dampak positif. Karena harganya yang terjangkau, drifting dapat membuat orang menjadi konsumtif. Tidak dapat dipungkiri, seringkali memberi pakaian yang tidak pernah dipakai, padahal belum tentu akan dipakai nantinya. Apalagi dengan adanya tren thrift shopping out, yakni influencer membongkar hasil belanjaan pakaian bekas yang sudah mereka beli sebelumnya. Hal ini membuat audiens juga tertarik untuk juga mendorong pakaian bekas. Bukannya menyelesaikan masalah lingkungan, kondisi seperti ini membuat thrifting sama saja menimbulkan banyak limbah pakaian. Merek-merek yang dijual di thrift shop mayoritas adalah merek dari industri fashion. Belum lagi tumpukan pakaian bekas yang tidak laku di pasaran, yang akhirnya juga akan berakhir menjadi jutaan ton limbah di tempat pembuangan akhir yang disingkat CPA. Bahayanya limbah tekstil ini termasuk limbah yang sulit untuk diuraikan dan diproses. Ini berarti perjalanan masih panjang untuk meminimalisir limbah dari industri tekstil yang bisa mencemari lingkungan. Tentang larangan drifting, karena drifting ini juga sebagai penghambat kebebasan berbelanja dan berpakaian, serta merugikan konsumen yang ingin berbelanja dengan harga terjangkau. Drifting juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi baru yang berlebihan, mengurangi limbah tekstil, serta memperluas peluang ekonomi bagi para pedagang dan konsumen yang bergantung pada pasar barang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sumufro ingin menyampaikan banyaknya gaya berpakaian
luar yang masuk, sehingga lama-kelamaan budaya lokal terpinggirkan, yang dikarenakan brand luar banyak yang lebih kreatif, ditambah harga yang menggiurkan, sehingga nantinya banyak yang beralih pada thrifting. Ya, selanjutnya saya dijawab yang akan mulai dari kubu kontra. Apa yang membuat thrifting itu berdampak buruk, sedangkan di negara kita sendiri banyak barang bekas yang tidak terpakai sehingga lingkungan di sekitar kita menjadi tercemar oleh barang tidak terpakai tersebut. Sedangkan thrifting saja adalah membuat barang tidak pakai bisa menjadi dipakai. Justru kebanyakan warga Indonesia membeli barang thrifting bukan hanya karena dibutuhkan, tapi hanya karena lapar mata dan akan menambah limbah pakaian tersebut. Jadi thrifting bukanlah solusi. Lagi pula yang Anda katakan tadi, jika thrifting itu untuk membeli barang, membeli pakaian, kan juga bisa pakai bisa membeli dari barang-barang lokal tersebut agar ekonomi Indonesia ini tidak turun. Sekian. Pertanyaan dari Apakah thrifting dapat mendorong perkembangan solusi alternatif yang ramah lingkungan? Jawab sih. Apakah thrifting dapat mendorong perkembangan solusi alternatif yang ramah lingkungan? Apakah thrifting dapat mendorong perkembangan solusi alternatif yang ramah lingkungan? Bisa, karena thrifting mengurangi konsumsi baru yang berlebihan, mengurangi limbah tekstil, serta memberikan peluang ekonomi bagi para pedagang dan konsumen yang tergantung pada pasar barang bekas. ya dari kami. Apakah kita juga memiliki peran penting dalam menghadapi larangan thrifting ini? Apa jawab? Oh, iya. Kesimpulan pertama dalam larangan thrifting di Indonesia merupakan isu atau kontroversial dengan argumen pro dan kontra yang sangat kuat. Dalam menghadapinya diperlukan pendekatan yang seimbang yang mempertimbangkan dampak terhadap industri lokal, lingkungan serta masyarakat yang bergantung pada thrifting sebagai opsi ekonomi. Dalam kesimpulan yang kedua, larangan thrifting di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan kontroversial. Diperlukan pendekatan yang seimbang dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap industri lokal, lingkungan serta masyarakat. Dalam kesimpulan yang ketiga, larangan thrifting di Indonesia merupakan isu kontroversial yang mempengaruhi berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, lingkungan, dan perlu ada pendekatan holistik dan terintegrasi dalam menghadapinya dengan memperhatikan dampak yang mungkin timbul serta mencari solusi yang berimbang. Sekian. Dampak limbah pakaian di Indonesia
Mengapa Anda tidak membeli produk lokal yang ada di Indonesia? Karena ekonomi Indonesia sekarang ini sangat turun. Jika Anda membeli barang thrifting yang berasal dari luar Indonesia atau tidak barang lokal, maka ekonomi Indonesia akan semakin turun. Akan bertambah pula banyak limbah dan barang lokal juga nggak ada yang beli. Brand di lokal itu sangat mahal harganya, sedangkan perekonomian di masyarakat Indonesia itu sangat kurang, sehingga kita lebih memilih untuk membeli barang-barang thrifting yang terjangkau atau yang harganya lebih murah, namun berkualitas masih bagus atau masih layak dipakai. Namun apakah kalian tahu kualitas kebersihan atau pakaian thrifting itu kita tidak pernah tahu pengguna pakaian sebelumnya. Apakah pengguna sebelumnya memiliki penyakit atau dan lain-lain, yang mana nantinya akan berdampak buruk bagi kita yang menggunakan pakaian bekas tersebut. Ada beberapa kuman yang tidak dipakai jika sudah dicuci, tapi tetap tidak mati dan akan berdampak yang sangat tidak baik bagi pengguna thrifting tersebut. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.